Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada sebuah hadis Wa'ad bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya setelahku itu akan ada atharah dan perkara-perkara yang kalian itu ingkari. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kemudian engkau perintahkan kepada kami? Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW berpesan, tunaikanlah hak yang wajib untuk kalian tunaikan dan mintalah kepada Allah hak yang itu menjadi hak kalian, sesuatu yang itu menjadi hak kalian. Wal atharah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan yang namanya atharah adalah al-infiradu bisyai' amman lahu fihi haqqun, yaitu menguasai sesuatu sehingga menghalanginya dari orang yang berhak atas sesuatu tersebut. Itu namanya atharah. Lawan dari ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Kalau atharah mendahulukan diri sendiri, sehingga zalim kepada orang lain. Maka atharah itu adalah bentuk kezaliman, salah satu dari bentuk kezaliman. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya setelahku nanti akan ada atharah, akan ada kezaliman, dan akan ada perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Para ulama menjelaskan dilakukan oleh siapa? Atharah yang dimaksud dalam hadis ini dilakukan oleh ulil amri. Akan muncul ulil amri yang berlaku zalim, berbuat zalim, menguasai harta atau kekuasaan atau jabatan atau posisi untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orangnya sendiri, jaringannya sendiri. Dan kemudian sehingga harta tersebut padahal masyarakat memiliki hak tapi tidak diberikan kepada masyarakat. Orang lain memiliki hak tapi tidak diberikan kepada orang lain posisi tersebut misalkan. Jadi atharah kezaliman di sini umum. Ya. Segala bentuk menguasai sesuatu, mengambil hak orang lain secara zalim, ini umum dilakukan oleh siapa saja. Baik oleh rakyat, baik oleh individu tertentu. Tapi para ulama mengatakan yang paling utama masuk dalam hadis ini adalah atharah yang dilakukan oleh ulil amri, karena itu skalanya berarti skala besar, skala negara. Tapi atharah yang dimaksud ini maknanya umum karena hadisnya umum. Jadi walaupun itu skalanya cuma RT, skalanya misalkan antara kita dengan kawan kita, antara kita dengan orang lain, kemudian ada hak orang lain yang tidak kita tunaikan, ini juga sudah merupakan disebut atharah. Tapi yang paling utama masuk di hadis ini adalah terkait ulil amri. Akan ada penguasa, pemerintah yang berbuat zalim. Ini faedah pertama. Dan ini berarti pasti terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, innaha satakunu ba'di. Ya, dengan ada huruf sin di situ, satakunu, menunjukkan itu di masa depan akan muncul setelahku, yaitu atharah, perbuatan kezaliman,
wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini menunjukkan bahwa ini adalah nubuat Nabi Muhammad SAW pasti terjadi dan memang sudah terjadi. Ya, dan memang sudah terjadi. Jadi kita lihat ketika seseorang itu merenungkan hadis ini, ya, maka hadis ini berisikan wasiat dari Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW ketika hal tersebut terjadi. Apa pesan dari Nabi Muhammad SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikanlah hak yang wajib untuk kalian tunaikan. Yakni kerjakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Adapun hak kalian minta kepada Allah. Ini wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada ulil amri yang berbuat zalim, harta harusnya milik rakyat tapi digunakan sendiri, rakyat sengsara, tapi ulil amri atau penguasa atau pemerintahnya misalkan foya-foya. Yang ini sudah terjadi di zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang sudah beneran terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikanlah hak yang wajib untuk kalian tunaikan. Yani haknya ulil amri, tunaikan itu. Kewajiban kita kepada ulil amri harus tetap kita tunaikan, yaitu tunduk dan patuh dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan tunduk dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang budak. Seorang budak mana bisa jadi penguasa? Enggak sah itu kekuasaannya. Tapi kalau dia beneran memiliki kekuatan, memiliki pasukan, kemudian bisa menguasai suatu negeri, sehingga secara de facto menjadi penguasa di situ, itulah ulil amri yang sah. Caranya untuk menjadi ulil amri misalkan melalui pemberontakan, itu tidak kita benarkan sama sekali, itu dosa besar. Tapi kalau sudah beneran menguasai, maka syariat memperhatikan maslahat dan madarat. Ya, syariat menjaga nyawa manusia. Syariat menjaga kestabilan suatu negeri. Pemimpin yang zalim, ada satu pemimpin yang zalim, tapi minimal ada pemimpin, itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Atau ada pertikaian, ana harusnya jadi pemimpin. Tidak, ana misalkan gitu ya, saling bertikai. Ini tidak akan terwujud kestabilan negeri tersebut. Jadi syariat memperhatikan maslahat dan madarat. Dan kita lihat di sepanjang sejarah Islam, setiap ada suatu negeri, ada rakyatnya di negeri tersebut yang tidak memperhatikan masalah ini, kemudian mengumandangkan revolusi atau pemberontakan, kemudian yakni ingin keluar dari ketaatan kepada ulil amri yang sah, maka ini bisa berujung kepada malapetaka. Dan kita lihat misalkan di negeri-negeri kaum muslimin, di negeri-negeri Islam selain negeri kita, ya, yang penguasanya ditumbangkan sendiri oleh rakyatnya. Irak, Libya misalkan, tentunya ada intervensi asing, tetapi rakyatnya awalnya tidak menginginkan penguasanya karena katanya zalim. Tapi semua dari mereka mengatakan bahwa zaman dulu lebih enak daripada zaman sekarang. Enak zamanku toh, nah gitu ya, istilah perkataan itu. Kita katakan, kita tanyakan kepada saudara-saudara kita di sana, itu bukan perkataan anak, itu mereka sendiri yang mengatakan kepada anak. Orang teman anak dari Libya, teman dari Irak, teman dari Suriah. Alhamdulillah sekarang Suriah sudah stabil, betul tidak? Tapi ketika belum stabil, semuanya mengatakan zaman dulu ketika ada penguasa walaupun zalim lebih baik daripada tidak ada penguasa, atau ada dua atau bahkan lebih penguasa yang berusaha untuk, ada beberapa lebih orang ya, dua atau lebih yang berusaha untuk jadi penguasa.
Beberapa pasukan yang sama-sama ingin menguasai, perang jadinya. Ya. Nikmat aman tidak akan terwujud. Gimana mau sekolah, gimana mau bekerja dengan baik kalau untuk nikmat aman saja kita masih tidak memilikinya. Keluar saja takut kena peluru, kena bom misalkan. Tidak akan terwujud itu pendidikan, ya, bekerja, cari nafkah dan seterusnya. Nikmat aman suatu negeri itu harus dijaga, dan itu memang sangat dijaga di dalam syariat, kestabilan negeri. Makanya di dalam syariat Islam tidak boleh mencela ulil amri. Apa gunanya? Mencela ulil amri, apakah kemudian dengan celaan itu kemudian mengubah suasana, mengubah situasi? Rupiah jadi menguat lagi misalkan. Antum semakin banyak mencela, rupiahnya menguat. Terus kuat lagi. Nanti rupiahnya semakin menguat. Terus celah lagi misalkan. Tidak demikian, betul? Tidak berubah. Tapi kita lihat apa yang harus kita lakukan berarti. Ya, kalau antum punya kemampuan, punya ilmunya, termasuk orang yang berilmu dalam bidang tersebut, maka antum tahu apa yang harus antum lakukan. Tapi kalau misalkan tidak ngerti atau rakyat biasa misalkan, atau itu bukan bidang kita, bukan bidang keilmuan kita, maka kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, tu'addunal haqqa allazi 'alaikum. Tu'addunal haqqa allazi 'alaikum. Tunaikanlah hak yang wajib untuk kalian tunaikan, termasuk kepada ulil amri. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak mencela mereka, justru apa? Mendoakan mereka. Itulah makna dari watas'alunallaha allazi lakum. Mintalah kepada Allah hak kalian. Doakanlah ulil amri untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, hidayah dan taufik, sehingga ulil amrinya bisa berbuat adil, sehingga ulil amrinya tidak berbuat atharoh, sehingga ulil amrinya bisa yakni mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan dan ketentraman di negeri tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa, yang bisa membolak-balikkan setiap kondisi dan keadaan? Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus husnudzon, kita harus yakin doa tersebut akan dibalas dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara diijabah dengan cara doa tersebut memang dikabulkan oleh Allah, atau Allah mengabulkannya dengan cara yang lain, yang itu yang lebih sesuai maslahat dan sesuai hikmah, yang itu kita tidak paham. Allah yang lebih mengetahui. Ternyata itulah yang terbaik sekarang. Justru kalau doa kita diijabah sekarang, maka itu bisa jadi madharat. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah, jadi yang namanya solusi di sini, ini solusi nabawi, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah hak yang seharusnya kita dapatkan. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang menzalimi kita tersebut diberikan hidayah dan taufik untuk bisa berbuat adil. Ya, ini mendoakan kebaikan, bukan malah mendoakan keburukan. Ya, itu tidak mengubah situasi, tapi mendoakan kebaikan. Kalau kita lihat di sini, ketika ulil amrinya itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya adalah setelah itu dia akan bisa mewujudkan keadilan tersebut di negeri tersebut. Baik. Nah, sekarang kita lihat dalam hadis ini, ya, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Tunaikanlah kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita itu tunaikan. Adapun kewajiban ulil amri itu urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan mereka di hadapan Allah kelak. Kalau mereka berfoya-foya di tengah penderitaan rakyat, kalau mereka mencari keuntungan sendiri di tengah-tengah kezaliman kepada rakyatnya sendiri, maka mereka akan dihisab, akan menjawab
yakni akan harus mempertanggungjawabkan amalan mereka sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan demikian. Karena kalau misalkan metode yang lain yang digunakan, apa metode yang lain? Mencela, apalagi melengsarkan misalkan ya. Udah mulai muncul di sosmed-sosmed. Dulu zaman Pak Harto 16.000, 17.000 maksimalnya. Rakyat sudah turun ke jalan. Sekarang sudah 18.000. Kapan turun ke jalan? Itu yang disebutkan di dalam ya komentar-komentar di sosmed. Ini adalah ajakan untuk justru memperburuk kondisi, memperburuk keadaan. Ajakan untuk semakin membuat bangsa ini semakin terpuruk. Kalau apakah antum tidak sadar ya? Ketika orang-orang melakukan demonstrasi di tahun 98 dulu, apakah sekarang berapa hampir 30 tahun ya, 20 tahun lebih setelah reformasi tersebut, apakah kondisi membaik? Membaik atau memburuk? Minimal sama saja. Jadi ngapain kemudian capek-capek panas-panas demo-demo dulu? Betul tidak? Semakin memperburuk keadaan. Minimal sama saja, terus ngapain? Kalau sama saja ngapain? Apalagi semakin buruk, lebih ngapain lagi zaman dulu berarti. Betul tidak? Apakah kemudian setelah dilakukan demonstrasi sekarang kemudian keadaan menjadi semakin baik? Segala sesuatu yang melanggar tuntunan dari Nabi SAW pasti kesudahannya adalah buruk. Segala sesuatu yang itu sudah diperintahkan oleh syariat, ini perintah dari syariat, perintah dari Nabi SAW. Tidak ada bedanya kata para ulama. Tidak ada bedanya antara perintah untuk melakukan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar tetap 4 rakaat. Kita sami'na wa ta'na di situ. Gak ada bedanya antara perintah syariat yang itu dengan perintah syariat yang ini. Kalau kita bisa sami'na wa ta'na, kita nggak protes. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat ganjil sendiri? Ada sholat witir juga ganjil, tapi sholat 5 waktu yang ganjil sendiri cuma sholat maghrib. Kenapa? Kita nggak ada yang protes. Tapi kalau sudah masalah terkait ulil amri, padahal sudah jelas dalilnya, ini sudah jelas Nabi Muhammad SAW menyebutkan, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tungkirunaha. Sesungguhnya setelahku akan muncul kezaliman berupa atharah. Itu spesifik sekali. Nabi SAW tidak menggunakan kata zulmun, tapi menggunakan kata atharatun. Itu apa? Mendahulukan diri sendiri daripada orang lain, yakni mengambil hak orang lain. Itu yang dilakukan oleh ulil amri, sebagian ulil amri dari zaman ke zaman. Ya, banyak dilakukan oleh sebagian ulil amri, gitu ya. Jadi ketika terjadi atharah, ketika terjadi umur tungkirunaha, perkara yang kalian ingkari, perkara yang kalian enggak suka, berarti syariat mengakui bahwa rakyat enggak suka. Syariat menyadari bahwa dan mengakui bahwa itu diingkari oleh masyarakat, diingkari oleh kita semua. Kita enggak suka. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Mintanya kepada Allah. Bukan melengsarkan ulil amri. Bukan membuat nikmat aman menjadi hilang. Itu semakin buruk, semakin parah. Ya. Ketika itu terjadi, yang senang siapa sebenarnya? Lawan politik yang menjadi lawan dari ulil amri yang sedang berkuasa pada saat itu. Itu yang senang. Aha, ini rakyat ini membantu ana untuk merebut kekuasaan, khalas. Ya, jadi sebenarnya ketika pemberontakan itu dilakukan oleh rakyat yang didahului pasti dengan cara demonstrasi, itu pasti pintu masuknya di situ. Ya, maka yang sebenarnya diuntungkan adalah oposisi yang juga sama-sama haus kekuasaan, yang juga sama-sama rela untuk mengorbankan rakyat, bisa jadi nanti darah warga, darah masyarakat, supaya dirinya dan orang-orangnya bisa naik kepada kekuasaan tersebut.
Ya, itu di mana-mana pemberontakan itu seperti itu. Baik. Jadi di sini kita lihat ini solusi nabawi, ini petunjuk nabawi yang harus kita lakukan, yang bisa jadi kita tidak puas sama sekali, tapi ketahuilah bahwa solusi dari syariat itulah yang sebenarnya adalah solusi. Itulah satu-satunya solusi. Dan kalau mau dipikir secara logika, kalau mau dipikirkan secara keilmiahan yang matang, justru inilah solusi yang paling benar. Ya. Bukan solusi-solusi yang itu dipenuhi dengan amarah dan emosi. Kita tidak membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kalau misalkan ada kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, mengingkari dengan hati. Wadzalika at'aful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Maksudnya tingkatan iman yang paling rendah. Enggak boleh lagi lebih rendah daripada itu. Minimalnya harus mengingkari dengan hati kalau ada kezaliman, kalau ada kemungkaran. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. yakni kalau memang punya kekuatan untuk itu dan punya hak untuk itu. Makanya kalimat ini utamanya ditujukan kepada ulil amri yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, punya toolsnya, ya, punya aparatusnya, punya alatnya untuk menghentikan kemungkaran dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa atau bukan ulil amri, maka ubahlah kemungkaran dengan lisan. Ini kalimat ini utamanya adalah kepada orang yang berilmu. Mengubah kemungkaran dengan lisan, dengan cara apa? Mengajarkan yang hak, kemudian melarang masyarakat untuk melakukan kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa maka ubahlah dengan hati. yakni ingkari dengan hati. Ini yang paling tingkatan iman paling rendah, enggak boleh lebih rendah daripada itu. Makanya contoh yang sering Anda sebutkan di sini, maksudnya mengingkari dengan hati, maksudnya adalah kita mengakui itu adalah kezaliman, itu adalah keharaman, itu adalah kesalahan. Tidak boleh. Jangan sampai karena sudah terbiasa dilakukan, kemudian hati kita makin lama makin welcome dengan hal tersebut. Udahlah, itu kan sudah biasa. Jadi makin lama hati kita semakin kebal dengan hal tersebut, sehingga tidak lagi mengingkari karena sudah dianggap kebiasaan. Anda sering memberikan contoh kalau membahas hadis ini, misalkan kita lihat yang terjadi pada orang-orang kafir zaman dahulu, mereka masih sangat menjaga itu yang namanya pernikahan. Habis itu makin lama mereka ada perselingkuhan, lama-lama perselingkuhan itu semakin dibolehkan. Kemudian lama-lama akhirnya mereka merasa bahwa ini kayaknya nggak perlu nikah, yang penting kita kumpul aja. Kemudian kalau nikah nanti kalau cerai hartanya setengah-setengah, kemudian ribet, kemudian macam-macam, kita masih bisa melakukan menjalin keluarga walaupun nggak nikah. Akhirnya mereka nggak nikah sekarang. Kemudian dulu aurat itu sangat dijaga. Kita bicara tahun 60-an, tahun 70-an, aurat itu masih cukup terjaga di negeri kafir. Tapi setelah itu kemudian auratnya semakin terbuka sehingga kita lihat zaman sekarang sangat terbuka sekali. Zaman dulu kalau ada orang yang gay atau lesbian, homo misalkan mereka sangat mengingkari hal tersebut, jijik sekali mereka. Orang kafir, kita bicara orang kafir. Mereka jijik sekali dengan hal itu. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Mereka bahkan melegalkan, bahkan ada istilahnya itu. Kalau kita mengenal istilah LGBT cuma 4, mereka bahkan memperkenalkan LGBT KIIAAP. Googling sendiri nanti, itu ada kepanjangannya masing-masing Anda nggak hafal, nggak perlu mungkin dalam masalah itu LGBT KIIAAP. Macam-macam. Di sebagian negara bahkan gender itu sekarang gender.
Dulu yang namanya laki-laki, yang namanya perempuan. Sekarang bisa jadi dalam satu majelis ini cuma 20 menit bisa jadi ada orang yang sudah kayaknya anak berubah genderan deh. Kayaknya anak berubah gender saja deh. Dalam 20 menit majelis sudah ada yang berubah gender. Di sebuah negara misalkan ada 16 gender, antum bisa milih dari 16 tersebut. Harusnya cuma 2, laki-laki atau perempuan, tapi ini 16. Coba bayangkan. Laki-laki agak ke laki-lakian, agak ke perempuan. Mungkin gitu, nggak tahu ya. 16 nggak usah dipikir. Nggak ada gunanya. Awalnya mereka merasa itu tabu atau hal yang menjijikkan, tapi kemudian lama-lama karena itu semakin sering dilakukan, akhirnya hati tidak lagi mengingkari, tapi malah welcome dengan hal tersebut. Baik, jadi ini kita lihat petunjuk dari Nabi SAW. Ketika ada kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh ulil amri, kita diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan, doakan supaya ulil amrinya diberikan hidayah dan taufik. Itu kalimat itu, doa supaya orang lain mendapatkan hidayah dan taufik, itu bisa jadi. Itu doa yang umum, bisa kita terapkan kepada semua orang. Tapi bisa jadi karena orangnya saking zalimnya, saking menyimpangnya sampai kita harus berdoa kepada Allah semoga Allah berikan dia hidayah dan taufik. Tapi intinya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya ulil amri tersebut diberikan kekuatan dan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa berbuat adil dan bisa berbuat yang dengan langkah yang tepat untuk negerinya tersebut. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala, dari Abu Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwa seseorang dari kalangan Ansar berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mempekerjakanku saja sebagaimana engkau mempekerjakan fulan? Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum satalqawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawni alal haud." Ya, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, sesungguhnya kalian setelahku akan menjumpai atharoh, kezaliman tadi, ya, menguasai sehingga hak orang lain tidak diindahkan, diabaikan, hak orang lain tidak diberikan. Itu namanya atharoh yang tadi kita sebutkan. Fasbiru. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW dengan jelas memerintahkan, fasbiru, bersabarlah. Kira-kira kalau mencela, itu kira-kira bersabar atau tidak? Mencela ulil amri. Tidak bersabar itu. Baik mencela atau menyindir atau bikin istilah-istilah, ya, orang Indonesia ini terlalu kreatif. Dulu nama ulil amrinya apa, diplesetin jadi Mulyono. Apa hubungannya itu? Hurufnya nggak ada yang sama. Ada sedikit ya, sama-sama ada O, betul tidak? Terlalu kreatif. Zaman sekarang menteri juga bagian dari ulil amri. Tapi kemudian disebut apa? Bolu ketan. Macam-macam. MBG. Mas, macam-macam, betul tidak? Ganteng gitu ya. Ini tidak boleh seperti ini. Terlalu kreatif. Memang lucu, tapi tidak boleh dinormalisasi. Jelas ini. Baik. Tidak boleh dibiasakan. Kenapa? Ini bukan adab yang mulia dari seorang muslim. Mencela itu bukan sifat sabar. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fasbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga." Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu hal, bahkan ini adalah hal utama, salah satu hal utama yang membuat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaga, kemudian bisa minum air di telaga tersebut adalah bersabar terhadap kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau mencela walaupun itu di sosmed, apalagi kemudian sampai mengajak kepada demonstrasi, apalagi sampai kepada pemberontakan, demonstrasi adalah pintu gerbang menuju pemberontakan. Walaupun demonstrasinya disebutnya adalah aksi damai. Antum tidak akan sadar tahun 2011, tahun 2012
kalau antum melihat kepada demonstrasi aksi damai yang dilakukan oleh penduduk Suriah, ya, ana melihat pada saat itu bagaimana demonstrasi mereka damai sekali. Tidak ada yang kepikiran bahwa dari demonstrasi damai seperti itu, dari aksi damai seperti itu, kemudian berujung kepada perang selama bertahun-tahun di Suriah. Tidak ada sama sekali yang bisa berpikir ke arah sana. Tapi itulah bahayanya demonstrasi. Kalau ada yang berkata, Ustadz, bukankah demonstrasi itu dibolehkan di negara ini? Dibolehkan dalam hukum positif RI, boleh untuk berdemonstrasi. Itu bagian dari menyuarakan suara, menyuarakan aspirasi. Bukankah itu hukumnya boleh? Maka kita katakan, walaupun itu dibolehkan oleh hukum negara, tapi kalau dilarang oleh syariat Islam, antum masih mau lakukan atau tidak? Masih mau lakukan atau tidak? Babi misalkan dihalalkan oleh negara, misalkan jual beli alkohol misalkan dibolehkan misalkan oleh negara. Habis itu dalam syariat Islam jelas haramnya. Antum masih mau beli itu? Masih mau mengkonsumsi itu? Betul tidak? Sama, ini babnya sama. Selama sudah ada hukum dari syariat, khalas. Ya, jadi ketika seseorang itu melihat adanya kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh ulil amri, maka dia harus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahan lisan, tahan jempol, jangan mencela. Walaupun memang itu lucu, ya, tetapi itu tidak boleh. Betul tidak? Itu kreatif sekali. Di kolom-kolom komentar, apa-apa dikomentari. Ya, apa-apa dikomentari. Apalagi kemudian komentar yang mengarah kepada rasis, warna kulit, itu nggak boleh sama sekali. Karena misalkan salah seorang menteri agak hitam misalkan, kemudian yang sebelahnya lagi foto, sebelahnya putih. Kemudian akhirnya, banyak itu di kolom komentar. Ya, tidak boleh sama sekali seperti itu. Itu bukan adab mulia seorang muslim, dan juga itu bentuk bentuk tidak bersabar kepada kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh ulil amri. Tapi yang harus kita lakukan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan kewajiban kita. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ulil amri yang seperti itu karena rakyatnya juga zalim. Karena rakyatnya zalim, karena rakyatnya tidak mentauhidkan Allah, banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di masyarakat di level bawah, di level grassroots. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada mereka, diberikan ulil amri yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menginginkan ulil amri yang adil, ulil amri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Maka ini silakan kalau misalkan mau melogikakan bisa, tapi misalkan pikiran kita nggak nyampe. Tapi ini sudah dari syariat seperti itu. Sami'na wa ta'na. Ya, ada banyak orang berkata, apakah kemudian kita berarti kan kita kayak ngurusi diri kita sendiri berarti? Yang penting kita baik dulu, skala keluarga benar dulu. Emang itu bisa mengubah skala satu negara? Orang banyak mikir, bukankah satu negara akan baik kalau pemimpin negaranya baik? Ini dari atas ke bawah. Tapi syariat menjelaskan bahwa penyebab utama pimpinan di atas itu buruk karena di level bawah orang-orangnya banyak melakukan keburukan. Ya. Sekarang kita komplain terhadap kezaliman yang dilakukan oleh ulil amri, tetapi kita lihat kezaliman yang dilakukan antara masyarakat, misalkan banyak pungli, banyak korupsi di skala masyarakat. Kita nggak bicara skala negara, betul tidak? Kezaliman antara warga misalkan itu masih banyak. Kemudian tiba-tiba antum kaget kenapa kemudian ulil amrinya seperti itu. Dulu ulil amrinya ketika masih kecil, ketika remaja, ketika dewasa, masih muda, dia dibina oleh masyarakat yang morat-marit seperti ini. Setelah dia punya kekuasaan, ya sama saja tetap. Itu logikanya seperti itu. Kalau kita mau bicara logika, ya, yang jadi penguasa sekarang itu adalah produk dari pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat dia hidup sejak kecil sampai dia menjadi dewasa. Kalau kemudian setelah dia dewasa kemudian
yakni berbuat kezaliman, nah, berarti apa? Kita lihat selama hidupnya, apakah kezaliman itu jadi hal yang kebiasaan atau tidak? Jawabannya iya. Maka jangan heran kalau ulil amrinya menjadi seperti itu. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, Allah akan menimpakan orang yang zalim, menimpakan orang-orang yang zalim dengan pemimpin yang zalim. Ya. Dan itu kalau mau dilogikakan, itulah yang terjadi yang barusan Anda sebutkan. Setiap orang yang memimpin dulunya ketika masih muda, ketika masih anak-anak, remaja, ya, dia adalah produk dari masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak benar, kalau masyarakatnya masih jauh dari tauhid, kalau masyarakatnya masih membolehkan untuk yakni praktek-praktek korupsi dan nepotisme, walaupun skalanya skala bawah, tapi itu nanti akan jadi terbiasa sehingga nanti setelah besar, setelah dia punya kekuasaan, dia akan melakukannya cuma di level yang berbeda saja. Betul tidak? Sekarang mari kita renungkan praktek KKN, misalkan, bukan KKN kuliah kerja nyata mahasiswa, bukan ya. Praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di level bawah masih banyak atau tidak? Masih banyak atau tidak? Korupsi, kolusi, nepotisme, ya, yang penting nepotisme orang sendiri misalkan yang didahulukan, bukan sesuai dengan keahlian atau bukan sesuai dengan kemampuan, tapi berdasarkan orang dalam atau tidak. Nah, istilah ordal ini di mana-mana, di skala dari atas sampai bawah itu. Antum nggak bisa masuk situ, punya ordal. Betul tidak? Coba kalau misalkan dari skala masyarakat yang namanya ordal itu misalkan dibenci. Kira-kira setelah ada salah satu dari masyarakat kemudian jadi pemimpin setelah dia besar, kira-kira dia akan main ordal juga atau tidak? Tidak. Dia akan merasa itu sangat sesuatu yang menjijikkan sekali, betul tidak? Karena sudah terpatri, terbina begitu sejak kecil. Tapi kalau dari masyarakat, dari skala masyarakat dia sudah terbiasa dengan hal itu, jangan heran kalau dia sudah punya kekuasaan, maka itu akan dia lakukan cuma beda upgrade aja. Dulu skala kecil, sekarang skala besar. Makanya para ulama menjelaskan itu kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin itu karena kezaliman yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang bisa kita kontrol, dan dari situlah, dari skala keluarga itulah kebaikan di suatu negeri akan terwujud biiznillah taala. Taib, ini adalah perjalanan yang panjang, memang tidak seinstan. Kita cari pemimpin yang benar, nanti negara jadi benar. Kalau cuma satu pemimpinnya yang benar, nggak akan bisa. Betul tidak? Kalau dia berusaha, dia cuma satu yang benar, dia mau melakukan sesuatu yang benar, banyak orang di sekitarnya buruk, misalkan, orang ini nggak akan bertahan lama, akan dikriminalisasi, betul? Akan dilengserkan, akan dibunuh, akan disiram air keras, akan macam-macam. Akan banyak tantangannya, betul tidak? Nggak akan efektif. Tapi kalau dari skala masyarakat itu sudah baik, maka biiznillah taala kedepannya akan baik di skala besar, di skala negara. Ini memang tidak instan, ini memang butuh proses. Tapi ketika proses itu dimulai, itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin. Itulah yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, di skala pribadi, di skala keluarga, mereka mentauhidkan Allah, mereka bertakwa kepada Allah. Makanya di skala negara mereka kemudian bahkan sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat karena nggak ada yang miskin. Ya, maka renungkan hal ini. Inilah solusi dan petunjuk dari Nabi SAW supaya negeri kita menjadi negeri yang sejahtera dan berjaya biiznillah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.